Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Bersama-sama mari senantiasa kita bersyukur Bapak Ibu hadirin wal hadirat atas begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan asbab ini menjadikan hati kita tenang, kemudian kita diliputi oleh para malaikat, dan senantiasa dosa-dosa baik yang besar maupun yang kecil yang telah kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama mari lisan ini membiasakan untuk selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia yang patut kita contohi dari semua lini kehidupannya, karena memang beliau diutus untuk kita manusia sebagai penyempurna akhlak dan untuk sekalian alam ini sebagai rahmat. Maka dari itu jemaah kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, mari bersama-sama kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Akhyar beserta jajarannya, wabil khusus Al-Ustadz Kezi Delvi SAG, beliau juga merupakan guru saya. Bapak-bapak yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebutkan namanya, ibu-ibu yang samar-samar mata saya memandang juga yang saya hormati, ya, meremang mata ya, dengan lampu yang cukup mendukung suasana ini, serta para pemuda-pemudi hijrah selingga yang mari kita doakan bersama-sama mudah-mudahan senantiasa istiqomah, selalu tetap pendirian untuk mensyiarkan agama Islam ini, dan kemudian meneguhkan pendirian mereka dalam ketaatan kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kami ingin membahas tentang perkara jangan menyerah. Ada hikmah di balik musibah. Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi sunatullah, yang namanya musibah itu tidak terluput dari kehidupan kita manusia. Semua diri kita ini mengalami musibah, karena musibah itu bisa juga didefinisikan sebagai bentuk ujian. Jadi tidak ada di antara kita ini makhluk hidup, wabil khusus yang bernama manusia, yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di muka bumi ini, terluput daripada musibah. Lebih lagi saat ini Bapak Ibu sekalian, kita ketahui wabil khusus negara kita tercinta ini begitu banyak terjadinya musibah dalam bentuk bencana alam yang menimpa negeri ini, dari mulai
gelombang tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan yang lain sebagainya. Kemudian dari berbagai kepayahan dalam hal kesehatan, busung lapar, demam berdarah, dan baru-baru ini corona melanda negeri ini, dan kemudian berbagai permasalahan musibah dalam bentuk perekonomian. Begitu banyak masyarakat kita yang saat ini hidup di negeri yang begitu kaya raya sebenarnya Bapak Ibu, begitu berlimpah ruah hasil sumber daya alam, namun masih berkeluh kesah dan tidak sejahtera kehidupannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kehidupan kita, wabil khusus masyarakat bangsa ini, tentang perkara musibah, mestinya kita harus bisa mengambil hikmah. Karena bisa jadi bertubi-tubinya sebuah musibah yang datang melanda negeri ini, barangkali mungkin itu bentuk dari kecintaan Allah kepada masyarakat negeri ini, dari bentuk kasih sayang Allah, atau mungkin bentuk keingintahuan Allah terhadap masyarakat ini, apakah benar-benar mentauhidkan Allah ataukah tidak. Namun sayang, begitu banyak negeri ini yang umatnya, masyarakatnya mayoritas beragama Islam, meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Rasulullah adalah sebagai manusia yang menjadi panutannya, uswatun hasanahnya. Ketika diberikan oleh Allah SWT ujian, namun salah menyikapi ujian, sehingga seharusnya ujian musibah itu ada hikmahnya, tapi malah menjadi semakin parah disebabkan musibah-musibah yang Allah berikan kepada mereka. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ada beberapa hal yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi ataupun semangat bagi diri kita yang saat ini dilanda musibah. Yang pertama, hikmah yang dapat kita petik dari musibah yang seringkali terjadi, yakni musibah ini Bapak Ibu sekalian mendidik kita, kemudian mensucikan diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah musibah dalam bentuk penyakit, ya, kemudian bencana alam dan bahkan tertusuk duri, melainkan hal itu akan Allah berikan pengampunan terhadap sebab apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk musibah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, hikmah yang dapat kita ambil dari musibah yang terjadi ialah kita berusaha agar nantinya betul-betul kita ini menjadi orang yang senantiasa selalu bersabar di atas ujian dan musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Karena sejatinya musibah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah ingin melihat, jangan seenaknya saja kita ini mengaku beriman kepada Allah SWT sementara kita tidak diuji.
Allah uji orang-orang sebelum kita Bapak Ibu sekalian, dan bahkan ujian musibah yang menimpa orang-orang sebelum kita, ya, dari karangan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in itu malah lebih berat dan lebih besar dari ujian yang sekarang ini yang menimpa diri kita Bapak Ibu. Allah ingin melihat, fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Barang siapa di antara kita ini yang betul-betul benar, siddiq dengan keimanan kita, ataukah mungkin kita ini hanya sekedar berdusta, keimanan hanya sekedar di mulut saja Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini Bapak Ibu, begitu banyak ujian yang seharusnya membuat kita ini senantiasa bersabar. Salah satu contoh ketika Allah memberikan kita terus-menerus sakit. Di dalam kesakitan itu, insya Allah akan membersihkan segala bentuk kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Karena Nabi mengatakan bahwasanya penyakit itu merupakan salah satu bentuk penghapusan daripada dosa dan kesalahan yang telah kita berbuat. Kemudian ketika kita diuji dengan kekurangan harta, kekurangan makanan, dalam hal kekurangan perekonomian kita Bapak Ibu sekalian, miskin kita, ini memang sangat-sangat menguji kesabaran daripada diri kita semuanya. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah SWT ataukah tidak? Karena dalam hal ujian dalam bentuk kemiskinan ini Bapak Ibu sekalian, ini kata Rasulullah Muhammad SAW, berhati-hatilah dengan kemiskinan ini, karena kemiskinan ini nantinya akan mengantarkan kepada kekufuran. Berapa banyak orang-orang yang saat ini diberikan kesulitan perekonomian oleh Allah SWT, beragama Islam, namun mereka tidak bisa mengendalikan kesabaran yang ada di dalam hatinya. Berapa banyak yang mereka menjual keimanannya dengan harga yang begitu murah, hanya untuk kepentingan sesuap nasi, untuk mengisi perut, untuk mengisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah duniawi. Berapa banyak orang diuji dengan kemiskinan saat ini, rela berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rela mengambil yang bukan menjadi haknya, rela membunuh, rela menipu, membohongi orang lain. Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian berusaha untuk senantiasa bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, memberikan kita musibah. Karena kemiskinan juga merupakan musibah Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya umat Islam ini tidak ada cerita tentang masalah kemiskinan, tidak ada. Jikalau kesadaran orang-orang yang memiliki kekayaan, memiliki harta benda yang berlimpah, yang memiliki jabatan, tentang pentingnya berinfak, bersedekah, memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya, tetangga-tetangganya, yang dalam hal ini ia merupakan orang yang kaya raya, tetangga-tetangganya kelaparan, ia orang yang beriman, maka tidak ada orang yang susah sebenarnya di dalam agama Islam ini. Namun kenyataannya sangat miris sekali. Ketika berkaitan dengan orang Islam, seluruh dunia mengatakan umat Islam itu miskin. Padahal konsep di dalam agama ini tidak ada yang namanya orang muslim itu miskin. Karena semuanya serba bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Rasulullah mengajarkan tentang perhatian terhadap orang-orang miskin. Bagi orang-orang yang memiliki kekayaan yang saat ini, jangan bangga dengan kekayaannya.
Karena kekayaan bukanlah hak milik dirinya, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, musibah ini haruslah kita pikirkan bersama-sama. Karena efek dari itu begitu besar sekali. Yang seharusnya saat ini negeri kita tercinta ini sebenarnya begitu kaya raya dengan sumber daya alamnya, begitu berlimpah ruah hasil buminya, hasil lautnya. Namun kenyataannya begitu banyak masyarakat Indonesia ini, wabil khusus yang beragama Islam, saat ini kehidupannya tidak sejahtera. Barangkali mungkin ini merupakan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dikatakan di awal tadi, kemiskinan itu bisa jadi nantinya, kata Rasulullah, akan membawa kepada kekufuran. Kekufuran dalam artian melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal bermaksiat kepada Allah, mengambil yang bukan hak miliknya, membunuh orang demi untuk sesuap nasi, demi untuk mengisi perut yang pada saat itu kelaparan. Dan bahkan rela menjual harga dirinya, menjual keimanannya untuk sesuatu hal yang wallahi tidak begitu besar kebaikan untuk dirinya. Namun karena untuk mengisi perutnya yang saat ini sedang kosong, maka ia rela mengorbankan imannya untuk hal yang begitu rendah dan nilainya hanya sedikit. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, musibah ini hikmahnya ialah Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah yang saat ini berkuasa, yang menggenggam bumi beserta isinya, melainkan Allah. Sadarilah kita ini, meskipun memiliki pangkat jabatan yang tinggi, seorang raja kita, namun raja tidak bisa menghidupkan orang yang mati. Raja tidak bisa menyelamatkan panasnya api neraka dari orang yang ingin dibakarnya. Kemudian raja tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, menyelamatkan kita daripada azabnya kubur yang begitu pedih, Bapak Ibu. Sadarilah kita ini seorang hamba, kekayaan yang kita miliki saat ini meskipun banyak, meskipun berlimpah, semuanya adalah titipan Allah. Bapak Ibu sekalian, maka dari itu musibah mengajarkan kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah, yakin segala-galanya adalah kuasanya Allah, maka kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kenyataannya sekarang berapa banyak manusia yang beriman, katanya meyakini Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berkutik dengan kezaliman yang ada saat ini. Begitu banyak manusia-manusia yang memiliki power, memiliki kekuatan, bukan hanya sekedar iman, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, memiliki pangkat jabatan, namun tidak memiliki kuasa untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di wilayahnya, yang terjadi di sekitarnya. Karena beberapa hal
Karena pertimbangan ini, pertimbangan itu, sehingga begitu banyak maksiat merajalela di daerahnya. Asbab kemaksiatan itulah muncul musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab daripada kezaliman yang terjadi di negeri ini, muncul musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan terhadap Allah semakin hari semakin berkurang. Dan bahkan begitu banyak di antara kita ini yang mengkampanyekan bahwasanya uang itu adalah segala-galanya, Bapak Ibu sekalian. Materi itu adalah segala-galanya dan segala-galanya butuh materi. Sehingga sekarang ini begitu banyak orang-orang yang memiliki kepentingan, orang-orang yang asal dasarnya tidak baik, karena asbab memiliki kekayaan, kemewahan, ia berkuasa, sehingga dianggap baik, sehingga dianggap dermawan, sehingga dianggap sebagai pahlawan. Karena saat ini pemikiran kita itu adalah uang adalah segala-galanya dan segala-galanya butuh uang. Bukan Allah lah segala-galanya dan segala-galanya butuh Allah. Maka tak heran musibah terjadi bertubi-tubi di negeri ini. Karena kesyirikan kita tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Kesibukan kita dengan bekerja, memandang azan yang begitu indah dilantunkan oleh para anak-anak muda dengan lantunan hijaznya yang begitu lembut, yang mendayu-dayu, namun tidak bisa menyentuh hati nurani kita. Kita lebih memilih untuk memegang pena yang mungkin memiliki pangkat jabatan, yang sedang menghadapi rapat yang begitu penting. Kumandang azan diabaikan. Bagaimana negeri ini ingin berkah dan damai, dan masyarakatnya ingin sejahtera. Itu banyak orang-orang yang memiliki kuasa saat ini, namun tidak bisa mencegah kezaliman-kezaliman, hal-hal atau perilaku-perilaku yang pada dasarnya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan menyimpang dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab pertimbangan ini, pertimbangan itu, karena ini, karena itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, musibah ini hikmahnya ialah Allah Subhanahu wa taala barangkali indikasinya ketika Allah memberikan kita musibah, Bapak Ibu, Allah inginkan kita kebaikan. Allah ingin kita kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam suatu ayat yang saya tidak hafal, namun artinya saya ingat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita itu ketika diberikan kenikmatan, diberikan hal yang enak-enak, ya, kita itu selalu jauh dan lalai. Namun ketika diberikan musibah, ujian, cobaan, mulai berdatangan kepada Allah SWT dan berdoa, meminta agar musibah, bala, bencana itu dihilangkan dari diri kita, dihilangkan dari bumi ini. Salah satu contoh kemarin virus corona. Setiap hari bagi orang yang saat itu tertimpa corona, yakin dan percaya, selalu ingat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah SWT. Salah satu contoh saya sendiri, Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya tidak periksa ke rumah sakit, jadi belum dikatakan positif, ya. Tapi
rasa-rasa ciri-cirinya pun ada gitu, tapi tak ada ke rumah sakit. Nah, ketika itu pengalaman saya cerita Bapak Ibu. Pikir saya ni mati aja lah ni. Jadi pada akhirnya memang solat yang pada awalnya kadang-kadang ya nama iman ni kadang turun, kadang naik, kadang di awal waktu, ya. Apalagi lah kalau pada waktu subuh, ya kan gitu. Kalau ngaji pun malas-malas, kadang satu ain ngantuk sudahlah. Tapi ketika itu Bapak Ibu sekalian, dalam masa sebulan lebih kurang Bapak Ibu, itu begitu azan langsung ambil wudu. Fikir ini kalau tak ada solat saat ini bisa jadi mati nanti kan gitu. Kemudian Al-Quran pun baik-baik selembar dua lembar jadi banyak lembar ngajinya, gara-gara diuji dengan hal begitu. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang saat ini Bapak Ibu yang Allah timpakan musibah, ya, barangkali ini salah satu indikasi Allah inginkan kebaikan daripada diri kita yang saat ini diberikan ujian sakit, musibah sakit Bapak Ibu, ya. Nah, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini diuji dengan kesulitan perekonomian, jangan sampai menjual keimanan kita untuk hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini. Berusahalah keluar dari kemiskinan itu, masih banyak cara. Ya, barangkali mungkin kesulitan perekonomian itu adalah hal yang tepat untuk diri kita saat ini mungkin Bapak Ibu. Karena bisa jadi kalau kita diberikan kekayaan itu hal yang tak tepat buat kita. Bisa jadi kita menjadi orang yang sombong dengan kekayaan kita, ya kan? Dengan banyaknya harta yang kita miliki, kita menjadi orang yang lupa diri, dengan tetangga kita sombong, ya, dengan kawan-kawan kita tak kenal lagi. Maka musibah ini bisa jadi ketika Allah timpakan kepada kita, ini merupakan salah satu indikasi daripada Allah SWT inginkan kebaikan daripada diri kita ini Bapak Ibu. Inginkan kebaikan daripada diri kita ini. Maka senantiasalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ujian pun tak melampaui batas daripada kemampuan diri kita ini. Dan kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah uji kita itu adalah Allah tu cinta kepada kita Bapak Ibu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji. Maka Bapak Ibu sekalian, ini mungkin barangkali saat ini Indonesia diuji, ya. Baru-baru ini kita kan diuji dengan gempa, ya, di Cianjur yang memakan korban begitu banyak. Ini mungkin salah satu cintanya Allah terhadap negeri ini, mengingatkan kita, karena memang telah terlalu banyak kita ini umat Islam di Indonesia melakukan penyimpangan-penyimpangan. Yang dulu Allah turunkan musibah dalam bentuk penyakit virus corona untuk seluruh dunia, setelah corona ini berakhir bukan malah kebaikan yang muncul. Saya tercengang kemarin pasca setelah berakhirnya corona di negeri-negeri Eropa, bermunculan lagi kemaksiatan, pergaulan bebas merajalela. Di Indonesia pada saat itu, walaupun saat ini belum dikatakan terlewat pandemi, ya, belum ada dinyatakan oleh Presiden ataupun Menteri Kesehatan, namun nampak sekarang sudah alhamdulillah semuanya. Ketika itu pas 17 Agustus, pas perayaan Hari Kemerdekaan negeri kita tercinta ini, berapa banyak permainan-permainan rakyat yang wallahi kalau menurut agama Islam menyimpang dan bahkan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki menyerupai seorang perempuan, Pak, di dalam permainan rakyat. Memang nampaknya sepele Bapak Ibu, ya.
Tapi saya salah satu orang yang tak setuju dengan perkara itu. Pengen membuat suatu hiburan yang sifatnya mungkin menghibur masyarakat, membuat lelucon, namun menentang, mengundang kemudaratan. Berapa banyak laki-laki pada saat itu main bola tapi pakai baju daster, ibu-ibu. Mungkin kalau bapak-bapak tak setuju, ya saya minta maaf ya. Saya salah satu orang yang tak setuju. Perayaan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan, para kiai, para santri yang menumpahkan darah ketika itu, ya, yang dengan kalimat tauhid, ya, memerdekakan negeri ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah meruginya masyarakatnya merayakannya dengan hal-hal yang wallahi tidak bermanfaat. Dan bahkan ada ketika itu saya kadang-kadang jadi teringat, inilah mungkin salah satu bentuk daripada murkanya Allah atau mungkin laknat Allah. Sibuk kita bermain-main tarik tambang, Pak, sampai luka-luka tangan. Disentil di situ status, ya, tambang emas punya asing, tambang boksit punya asing, batu bara punya asing, ya, pasir kuarsal punya asing. Tapi masyarakat Indonesia cuma kebagian tarik tambang saja. Tambang semuanya punya asing. Padahal di negeri kita tercinta ini, Bapak Ibu, kita Indonesia cuma kebagian tarik tambang, Bapak Ibu, ya. Jadi mudah-mudahan musibah-musibah yang senantiasa Allah SWT turunkan ini bukan bentuk laknat Allah, tapi melainkan Allah masih mencintai kita, masyarakat Indonesia ini, untuk kembali ke jalannya. Ya, ketika Allah berikan ujian ini, mungkin bisa jadi itu tadi, mudah-mudahan tak itulah ya, sebab-sebab karena mungkin banyaknya kemaksiatan, ya kan, banyaknya orang-orang yang zolim, banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga sulit kita ini umat Islam di negeri ini. Maka dari itu mudah-mudahan musibah ini bisa menjadikan kita orang Islam ini banyak mengambil hikmah, bukan tidak pandai menyikapi musibah yang Allah SWT turunkan kepada kita. Tetapi dengan adanya musibah, kita berpikir bahwasanya ini ialah teguran dari Allah, ialah bentuk kasih sayang Allah untuk menyadarkan kita, untuk mengembalikan kita, untuk mengingatkan kita, ya, bahwasanya memang dunia ini bukan tempat tinggal, kata diri Sulaiman, gitu ya, tetapi tempat kita meninggal. Maka dari itu, ketika ujian bertubi-tubi datang, maka jangan terlalu tersudut dengan ujian, dengan musibah, tetapi berusahalah untuk mengambil hikmah dari musibah-musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan musibah-musibah yang senantiasa terjadi, mungkin saat ini di tempat kita alhamdulillah belum nampak musibah yang begitu dahsyat, ya Pak, ya. Paling-paling baru-baru ada banjir aja, tapi banjir tak begitu besar lah, ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama musibah itu tak terjadi, ya. Karena alhamdulillah kita sini ni masihlah masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, ya. Ya, mudah-mudahan juga para pemimpin kita selalu istiqomah untuk selalu menjaga negeri ini, daerah kita ini dari kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Prostitusi mudah-mudahan tak ada di tempat kita ini, ya. Tidak merajalela macam di tempat-tempat lain, ya, kota-kota lain. Mudah-mudahan semua daerah kita ini terselamatkan dari hal-hal kemaksiatan, hal-hal yang mengundang azab dan laknat Allah SWT, ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat, terutama buat saya pribadi yang masih begitu banyak ingin belajar dan masih belum baik, ya. Jangan ibu kira, bapak kira saya di depan ini orangnya baik, ya, banyak amal, banyak ilmu, ya.
Tapi kalau nak Allah SWT bentangkan tentang perkara maksiat yang saya perbuat, mungkin ibu-ibu beristighfar, bapak-bapak beristighfar, na'udzubillah, ya. Oleh itu bapak ibu sekalian, mudah-mudahan setiap musibah yang senantiasa menimpa diri kita ini, karena memang musibah ini bentuknya banyak, bukan hanya sekedar musibah bencana alam saja, seperti gelombang tsunami, gempa, gunung meletus dan sebagainya. Tapi musibah dalam hal kehidupan kita, ya, kesehatan kita, ya, kemiskinan dan lain sebagainya, itu dalam musibah juga. Itu mudah-mudahan musibah-musibah yang senantiasa Allah SWT berikan kepada kita makin mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah SWT, bukan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah SWT, dan mengingatkan kita selalu, karena memang dunia ini bukanlah tempat tinggal kita selama-lamanya, Bapak Ibu, ya. Jadi apapun bentuk ujian, cobaan, musibah yang didatangkan, berusahalah untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah, karena mungkin itu bentuk cintanya Allah, bentuk sayangnya Allah, dan Allah inginkan kebaikan dari diri kita, makanya Allah berikan ujian dan cobaan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesilapan dan kekurangannya, karena wallahi memang yang di hadapan ini bukanlah seorang malaikat, melainkan manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan dan kesilapan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.